Ada lagi yang mau memberikan kesaksian? Ya, bagi yang baru datang, kita hari ini bahas tentang Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Nah, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian lagi satu orang atau pertanyaan, sharing, kesaksian, boleh silakan. Aku. Silakan, Dian. Kalau aku sih nambahin yang Leo ya. Jadi aku juga tadi sebelum Leo bilang juga aku kepikiran gitu. Jadi yang pertama kan di awal ayat 1 ya. Allah tuh udah nginget lu gitu kan. Nah, terus sama semua yang ada di dalam si kapal itu kan ya. Bahtera itu semua Allah tuh mengingat mereka gitu. Terus Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi intinya Allah juga udah mulai bertindak kan untuk menyurutkan air tuh. Nah, terus udah gitu, tapi istilahnya kalau yang aku bayangkan gitu ya, jadi Allah tuh bekerja tanpa sepengetahuan kita gitu. Kan kita kalau kita posisiin diri sebagai Nuh aja gitu ya, di dalam bahtera kita mana tahu gitu ini air udah surut apa belum, apa yang Allah buat gitu-gitu kan kita nggak tahu sebenarnya. Nah makanya kenapa si Nuh ini kayak apa ya berusaha untuk mengetahui apakah ini emang air udah surut atau belum gitu kan lewat yang burung gagak terus lewat burung merpati gitu kan dan itu trial error gitu berkali-kali sampai akhirnya Allah berfirman tuh. Nah keluarlah dari bahtera itu. Nah, berarti kan karena ini udah perintah dari Tuhan, ya otomatis berarti emang udah saatnya nih airnya emang udah turun juga, air banyak udah surut juga kan. Nah, cuman yang aku tangkap di sini dan yang aku bayangkan gitu ya relate ke kehidupan sehari-hari tuh ya itu sih seringkali Allah tuh bertindak dulu gitu kan tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari, nah tapi Allah juga kan pengen kita tuh berusaha gitu. Jadi nggak cuman yang kayak apa ya istilahnya disuapin gitu. Tapi kita berusaha juga sampai akhirnya Allah berfirman. Nah kalau udah Allah berfirman maka ya istilahnya itu akan terjadi gitu kan. Nah terus akhirnya dan yang dilakukan Nuh nih apa sih? Setelah keluar bukannya gimana-gimana tapi dia langsung mendirikan mesbah gitu kan. Nah inilah yang menurut aku juga sangat luar biasa gitu. Kebayang ya kalau di dalam bahtera itu berapa lama, terus aku kebayang bosennya kayak apa gitu ya. Bosen banget pasti kan kayak nggak kemana-mana, terus udah gitu tapi pas turun itu dia nggak ngelakuin apa-apa loh, maksudnya nggak yang lihat-lihat sana sini, mungkin mendirikan tempat tinggalnya dulu gitu ya, enggak, tapi dia mendirikan mesbah buat Tuhan gitu. Karena sampai akhirnya Tuhan tuh bilang kan di ayat 21 itu ya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia gitu. Nah, jadi aku juga di sini salut banget sama Nuh ini yang istilahnya hatinya tuh bener-bener terarahnya sama Tuhan gitu. Jadi apa ya, setelah apapun yang dilakukannya itu ya Allah duluan gitu. Prioritas pertama tuh Allah duluan gitu. Padahal sebenarnya Tuhan nggak nyuruh kan, Tuhan nggak minta juga, tapi lu berinisiatif gitu untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan gitu. Dan dia sembelih binatang yang tidak haram dari segala burung, terus diambil beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran gitu. Itu sih kalau yang aku tangkap ya. Thank you. Luar biasa, Dian. Itu salah satu poin nanti akan saya bahas juga ya, tentang bagaimana untuk menanti firman Tuhan. Nah, itu luar biasa. Dan yang Dian juga sharingan itu sudah sedikit kita bahas minggu lalu juga ya, bahwa Tuhan itu bekerja ya, diam-diam Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Dan kalau kita baca Hagai, kitab Hagai gitu ya, Hagai itu satu nabi, seorang nabi yang hidup di zaman ketika Israel kembali dari pembuangan. Dan Hagai itu Tuhan melalui Hagai menegur orang Israel. Menegurnya adalah, loh, kamu baru pulang dari pembuangan, kok kamu ngurusin rumahmu dulu? Padahal rumahku, gitu, rumah Allah saja masih reruntuhan. Gitu, ini kalau kita buka Hagai 1 ya, Hagai 1 ayat 9 itu dikatakan begitu. Rumahku saja itu masih reruntuhan. Tapi kamu sudah mikir rumahmu. Nah,
Dan Tuhan nggak suka ternyata dengan hal seperti itu. Makanya ini luar biasa. Kalau kita lihat di ayat 21, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, wah itu menarik. Kata dalam hatinya itu dalam sekali artinya. Kebetulan nanti nggak saya bahas, jadi saya bahas sekarang. Dalam hatinya itu artinya apa ya? Tuhan apa ya? Tuhan itu begitu mengenang gitu. Kayak begitu suka dengan apa yang Nuh lakukan. Jadi bukan cuma sekedar mencium persembahan yang harum, tapi sampai Tuhan tuh bahkan menyimpan Nuh tuh dalam hatinya. Ya, maka Tuhan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Gitu. Sampai Tuhan tuh menyimpan Nuh dan setiap perbuatan Nuh itu di dalam hatinya, masuk dalam hati Tuhan. Bayangin betapa luar biasanya hal tersebut. Gitu ya. Nah itu. Jadi ini hal yang sangat Tuhan paling suka ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Wah, Tuhan tuh simpan kita dalam hatinya. Itu, ini hal yang luar biasa. Dalam hatinya ini dalam sekali maknanya. Itu. Terima kasih Tian. Wah, luar biasa. Ada lagi yang mau ini membagikan kesaksian? Masih bisa nih, masih bisa. Masih bisa mungkin 1 atau 2 orang lagi. Yuk, siapa lagi yang mau memberikan kesaksian, mau sharing, ada ayat yang menarik atau mau bertanya, boleh silakan. Mungkin Amel, Pak Anton, Mas Hardi mungkin, atau Coach Sherry, Lili, Maya, boleh. Kak Yelin, monggo silahkan, boleh juga. Halo Bert. Halo kok, silakan kok, sikat. Oke, ya ini aku juga masih bingung ini Bert. Ya siapa tahu teman-teman dan Albert dan semua juga bisa bantu ya untuk menjawab ya. Udah lama ini juga dapat gitu, cuman belum tahu untuk jawabannya seperti apa. Cari-cari belum ketemu. Jadi ini kan ayatnya tentang ini air bah surut ya, betul ya Bert ya. Terus ada yang si perahunya itu ada di Gunung Ararat gitu ya. Nah, pada waktu saat bumi saat itu belum mumpuni untuk mempunyai kekuatan pelajaran yang namanya geografi, geodesi, geologi dan sebagainya. Jadi keilmuan awal itu masih sangat awam sekali untuk bisa mengenal namanya sains, sienta. Nah, kemudian dengan zaman yang sangat modern bahkan postmodern kayak sekarang, apakah benar ini Bet ya? Saya juga nggak tahu Bet ya. Teman-teman bisa bantu menjawab juga ini. Saya lihat di berbagai macam kesejarahan, buku, literatur, diskusi dan banyak sekali hal yang ujungnya malah membingungkan saya. Makanya saya simpan dulu di folder-folder gitu. Nanti ketika ada kesempatan saya coba untuk utarakan. Jadi pada waktu saat itu demografis bumi penduduknya belum meluas seperti sekarang kayak waktu ada gitu. Apakah itu benar? Itu yang pertama pertanyaannya. Terus apakah ini sudah masuk zamannya kalau kita ngikutin teori evolusi ya, bukan cuma Darwinian ya dan sebagainya ini ya. Bumi ini masih dalam tahap Pangea kah? Itu yang kedua pertanyaannya. Yang ketiga, berarti yang kena sebumi ini ketika air bah itu selama sekian lama, apakah benar satu bumi kita bicara dari Antartik, Arktik, terus dari semua benua yang ada gitu, atau seperti apa? Nah itu yang ketiga, Bet. Kayaknya itu aja dulu, Bet. Banyak, Bet, ini foldernya pertanyaannya. Siap. Yang bantu bisa jawab, boleh. Saya juga bingung ini, ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tadi yang mau tanya pertanyaan nomor 2 apa? Bumi itu di zaman apa? Bumi itu kan ini masih jam lama sekali. Apakah masih di zaman dunianya itu masih menyatu benua-benuanya Pangea?
Pangea ya. Ya apakah Pangea, itu? Pangea ya. Ya itu Pangea. Pangea itulah bahasa kita itu. Pangea ya ya. Ya, Yes, itulah. wah ini nih pertanyaan luar biasa. Pertama kalau masalah demografi, memang kemungkinannya demografinya belum padat, gitu ya, bumi di saat itu, gitu. Entah itu kita mengacu pada konteks Alkitab secara literal, yaitu Adam sebagai manusia pertama, ataupun kita tidak mengacu ke Alkitab, mungkin teori lain yang mengatakan bahwa manusia itu munculnya jutaan tahun sebelum Masehi, gitu ya. Nah ini tetap demografi bumi saat itu memang belum sebanyak sekarang, tentu pastinya sangat sedikit, karena ilmu kedokteran, khususnya ilmu kedokteran, yaitu yang sangat menopang harapan hidup manusia, itu ilmu kedokteran, itu yang sangat menopang harapan hidup manusia. Apalagi zaman dulu syarat dengan akan adanya perang, gitu ya, jadi namanya nyawa tuh nggak berharga, gitu ya, tinggal demi kekuasaan ya dibunuh, gitu ya. Nah, bahkan mungkin di zaman kekaisaran Romawi pun demografi bumi pun juga belum padat sebenarnya, karena perang dan teknologi kedokteran yang belum terlalu maju. Nah, terus kalau yang kedua ini yang menarik ini, gitu ya. Memang salah satu teori adalah sebelum Nuh itu bumi itu Pangea, gitu. Apa? Pangia. Nah, gitu. Maaf kalau saya salah, saya selama ini menyebutnya Pangea. Membaca secara literal ya. Nah, Pangea gitu. Nah, memang ada salah satu teori bahwa bumi itu dulu Pangea, karena air bah maka bumi jadi berbenua-benua, gitu ya. Seperti yang minggu lalu saya sempat ceritakan. Ada teori tersebut. Tapi apakah memang demikian ya tidak tahu. Ya, tapi seperti minggu lalu saya sampaikan ya, bahwa ternyata kisah air bah ini bukan cuma Alkitab, bukan cuma tradisi Yahudi yang mencatat, tapi ada tradisi Babel, yaitu dari Epik Gilgamesh, ada tradisi Hindu, itu di India itu mulai agak jauh gitu ya, ada tradisi Yunani juga menceritakan hal yang sama, bahkan tradisi China pun juga menceritakan hal yang sama. Cuman kalau dalam tradisi China itu ada sedikit timeline waktu yang berbeda cukup jauh sebenarnya. Jadi, tapi menceritakan hal yang serupa, gitu ya. Jadi memang dari banyaknya cerita itu di seluruh penjuru daerah itu ada kemungkinan juga bahwa air bah ini terjadi secara mendunia, gitu ya. Tapi hal yang menarik adalah saya belum cek apakah ada cerita lokal yang serupa mungkin di masyarakat Aztec. Aztec itu Meksiko kuno gitu ya, di daerah Meksiko kuno gitu. Atau mungkin suku Indian kuno itu aku juga belum cek gitu kan. Atau mungkin daerah orang-orang suku Amazon. Ya, kalau benua Amerika itu yang paling maju itu kan suku Aztec ya. Nah, kita belajar sejarahnya. Ya kan, sejarah kuno benua Amerika itu yang paling maju itu suku Aztec. Nah, apakah di sana ada cerita juga tentang air bah itu aku belum cek. Tapi kalau seandainya ternyata ada kisah air bah di suku Aztec, karena itu suku yang termasuk suku yang paling makmur di zamannya, nah itu hal yang menarik, berarti itu sangat memperkuat bahwa kisah air bah Nuh ini mendunia, gitu ya, mendunia. Gitu. Tapi ini tetap apakah pasti? Ah ya tidak tahu, gitu, tidak tahu. Cuman kalau ditanya aku secara pribadi lebih percaya mana? Ya kalau aku secara pribadi lebih percaya bahwa kisah Nabi Nuh ini mendunia. Itu entah satu dan lain hal gitu ya. Kalau kita ada juga beberapa dokter dari Amerika Serikat menceritakan bahkan Grand Canyon itu pun terbentuk karena adanya tekanan air dalam waktu singkat gitu. Jadi bukan terbentuk ribuan tahun gitu. Ya kan beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Grand Canyon itu terbentuk ribuan tahun, mungkin jutaan tahun gitu.
Tapi beberapa ahli juga mengatakan bahwa Grand Canyon itu terbentuk dalam beberapa hari saja sebenarnya. Nah, kalau memang begitu, memang demikian, berarti itu semakin memperkuat. Karena kisah di daerah benua Eropa dan Asia itu mengisahkan hal yang sama tentang air bah itu ada di sana. Kemudian saya tentang Epic Gilgamesh di Babel, ya kan, tentang Zoroastrianism flood gitu ya, minggu lalu sudah dibahas. Terus di daerah India juga, Yunani juga menceritakan hal yang sama. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apa benua Amerika juga menceritakan hal yang sama nggak gitu? Ya, kalau memang benar Grand Canyon itu terbentuk hanya dalam waktu beberapa hari, nah itu semakin memperkuat bahwa kisah Nabi Nuh ini memang mendunia. Jadi bukan cuma regional, tapi mendunia. Dan kalau aku ditanya secara pribadi, ya, aku meyakini bahwa kisah Nabi Nuh ini mendunia. Begitu. Karena begini, karena memang kita kembali lagi cara penulisan Alkitab ini, gitu ya. Kitab bukan kitab yang jatuh dari surga atau mungkin didikte oleh malaikat tertentu, itu tidak demikian gitu ya. Yang mengertilah, yang tidak mengerti puji Tuhan. Nah, tidak demikian, atau diwahyukan pada satu orang tertentu gitu juga tidak demikian. Tapi Alkitab ini disusun juga berdasarkan dari kisah. Jadi Musa, yang pertama kali menulis Alkitab itu Musa ya, yang dilanjutkan dengan Yosua dan lain sebagainya. Nah, Musa ini bukan hanya mendengar firman Tuhan saja dia menulisnya, tapi dia juga mengumpulkan kisah, ya, kisah-kisah yang dulu pernah ada. Nah, itu dikumpulkan oleh Musa. Begitu paling jawabannya. Saya tidak bisa beri jawaban yang pasti, cuman yang saya yakini bahwa air bah Nuh itu melanda satu muka bumi. Ya, paling begitu. Semoga jawaban itu menjawab. Terima kasih. Yo, Bud. Terima kasih, Bud. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, enlighten. Kak Yelin mungkin ya, Kak Yelin sudah siap-siap buka mic ini. Monggo silakan. Kepencet, Bet. Kepencet. Nggak apa-apa, sekalian lah ngomong. Aku tadi yang sama sih kayak COVID pertanyaannya. Tapi aku tadi nggak nyimak yang kamu jawab apa soal yang pertanyaan COVID soal urutan. Itu kan yang di Kejadian 16 ya, 16 dan 18 itu kan urutannya, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Berarti kan Nuh, istri anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Tapi di 18 itu Nuh itu cuma ya Nuh keluar terus anak-anaknya, kemudian istrinya dan istri anak-anaknya. Nah, ini kan berarti kan nggak pas ya urutannya gitu. Sementara ketika Tuhan itu memberi perintah untuk Nuh mendirikan bahtera, terus habis itu panjangnya berapa hasta segala macam, itu kan dia taat untuk melakukannya. Tapi kenapa hal kecil ini dia kayak yang miss gitu. Tapi di ayat terakhir juga yang ketika mereka semua udah keluar, Nuh itu ingat Tuhan, tetap langsung ingat Tuhan, dia mendirikan mezbah gitu. Kalau misalnya ya, kalau di zaman-zaman sekarang gitu, ketika COVID datang gitu kan, orang-orang pada berdiam diri. Tapi ketika PSBB itu udah agak diperlonggar dikit, orang-orang langsung kayak cacing kepanasan gitu, ke mall rame-rame segala macam, bahkan jarak itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, itu kan kayak kejadiannya di ini ya, di Nuh kan bisa aja nih udah ya kayak Tian bilang tadi, udah terkurung lah berapa lama di bahtera itu, ya bosen lah ya, kita juga di rumah selama berbulan-bulan juga bosen. Terus ketika udah boleh keluar, langsung kan kebanyakan orang langsung ya cari kesenangan lah, hura-hura atau nggak pesta atau segala macam gitu. Tapi yang mau aku pelajari di sini itu kayak yang ya kita
puji Tuhan dulu, kita bersyukur dulu sama Tuhan gitu. Enggak yang langsung kayak ya hingar-bingar kita pesta atau enggak ya merayakan kemenangan lah gitu tanpa ingat Tuhan gitu kan. Ya mungkin ingat tapi urutannya mungkin ya nomor kesekian mungkin Tuhan tidak menjadi prioritas mereka. Tapi ya aku belajar di sini di ayat terakhir itu aku belajar iya ya, Nuh itu tuh bukan tipe orang yang begitu keluar dari bahtera itu dia yang langsung merayakan kemenangannya itu merayakan kebebasan dia keluar dari bahtera. Enggak, yang dia ingat itu Tuhan dulu. Dia memuji dan menyembah Tuhan, dia mendirikan mezbah Tuhan dulu. Tapi kenapa di ayat 16 dan 18 untuk hal urutan itu dia miss gitu loh. Luar biasa. Ya, ini juga aku juga baru tahu ya dari yang Ko Peter dibilangnya ternyata 16 dan 18 ini berbeda ternyata. Nah tapi ini wah ini bisa kita bedah dari beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang pertama kita bisa bedah secara literal terjemahan baru ya maksud saya. Kalau dalam literal terjemahan baru dituliskan seperti yang saya tunjukkan itu. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Nah, ayat 18-nya ternyata berbeda. Keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya ya. Dan istrinya baru istri anak-anaknya. Itu kalau kita lihat dari secara literal ya, secara apa yang tertulis dalam terjemahan baru. Nah, kalau kita baca di terjemahan yang lain bahasa Indonesia masa kini ternyata berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan begini. Ayat 16-nya gini, keluarlah dari kapal itu bersama-sama dengan istrimu, anak-anakmu dan istri-istri mereka. Lalu ayat 18-nya juga yang sama, lalu keluarlah Nuh dari kapal itu bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya dan istri-istri mereka. Gitu ya. Ternyata beda terjemahan, beda urutan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok ada urutan ya? Nuh, istri, anak-anak dan istri anak-anaknya. Nah, ini kalau kita simpulkan sebenarnya, nanti akan aku bahas. Kita simpulkan perikop ini itu kayak penciptaan baru. Nanti akan ada kesinambungan apa istilah paralel gitu ya, kalau istilahnya ini paralel gitu. Jadi akan ada kesejajaran. Nah, itu. Kesejajaran penciptaan kejadian 1 dan kejadian 2 dengan penciptaan baru di kejadian 8. Dan kita tahu bahwa dalam kisah penciptaan yang diciptakan duluan itu Adam, baru Hawa, ya, baru anak-anak mereka, baru mereka beristri, kan begitu ya. Ya kan, jadi mungkin ada maksud ke sana sebenarnya. Karena kejadian 8 ini sebagai penciptaan baru. Itu nanti akan kita lihat deh bagaimana hubungannya ya. Nanti akan aku bahas lebih detail. Nah, terus tadi dan kalau kita lihat tuh kata bersama sebenarnya. Kata bersama ini penting, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ya kan, ayat 18 juga sama, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ini penting kata bersama ini. Jadi belum tentu Nuh itu keluarnya satu-satu. Bisa jadi mereka bergandengan tangan bersama-sama. Nah, kira-kira begitu, mungkin saja begitu. Karena kata yang dipakai adalah bersama-sama. Bersama-sama serta lagi kan, dengan istrimu serta anak-anakmu. Jadi bukan bersama-sama dengan istrimu lalu, bukan kata lalu, tapi kata serta yang dipakai. Jadi mungkin bisa jadi memang bareng-bareng. Itu bukan berurutan tapi bareng-bareng. Nah, ini kita membedahnya bisa begitu sebenarnya. Gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi belum tentu memang ini berurutan, tapi bisa jadi bareng-bareng. Tapi sekalipun memang ini berurutan, nah ini bisa jadi menjelaskan bagaimana
penciptaan bumi sebelumnya. Yang diciptakan pertama itu Adam, lalu baru Hawa, baru anak-anaknya. Nah, urutannya begitu. Jadi seyogyanya ya, Nuh mengulangi urutan tersebut. Nah, kira-kira begitu. Semoga menjawab ya. Gitu ya. Aku juga baru sadar tadi, 18 dan 18 ini. Oke. Nah, mungkin karena kita sudah jam 8.16 ya. Nah, mungkin aku akan bahas tentang apa yang aku dapat secara pribadi, sharing-sharing saya tentang kejadian 8 ini. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang mau sharing, boleh nanti setelah saya sharing, teman-teman dan Bapak Ibu boleh silakan menambahkan. Atau mungkin bertanya juga boleh. Nah, saya mau sharing dulu ya.